Siapa deh? Anaknya polisinya Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta. Yang katanya dia bisa mendatangkan ruh orang yang sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video dan kita akan membahasnya, yaitu tentang terkait masalah arwah orang yang sudah meninggal. Ada arwah ya yang lagi viral ini ya, yaitu kasus pembunuhan yang lagi viral, yaitu namanya adalah Vina. Lalu kemudian video tersebut itu menampilkan bahwasanya arwah Vina ini merasuk tubuh temannya gitu ya. Nah, jadi ada sebagian kaum muslimin ini ada yang percaya bahwasanya arwah manusia itu gentayangan, maksudnya itu adalah arwahnya itu masih berjalan-jalan di atas bumi, dan lalu kemudian arwah tersebut itu bisa merasuk ke tubuh manusia. Dan ada juga sebagian kaum muslimin tidak mempercayai bahwasanya arwah manusia ini bisa merasuk ke tubuh yaitu manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video selanjutnya saya akan tampilkan yaitu video tersebut ya. Siapa deh? Anaknya polisinya Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai. Balok gede. Nah, teman-teman ya. Jadi seseorang tersebut itu menanyakan kepada ya orang yang kesurupan, lalu kemudian ditanya, ini adalah ya arwahnya Vina. Di dalam agama Islam, yang namanya roh yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali ke dunia. Karena di situ terdapat dinding pemisah, yaitu antara alam barzah dengan alam dunia. Jadi tidak bisa roh tersebut itu kembali ke dunia. Apalagi roh tersebut itu merasuk ke tubuh manusia. Roh orang yang sudah meninggal itu tidak bisa masuk ke tubuh manusia. Kalau memang benar bisa masuk ke tubuh manusia, kenapa roh yang sudah meninggal itu tidak masuk ke tubuhnya sendiri, lalu bisa hidup kembali? Lalu ketika orang yang kesurupan yang katanya arwah Vina, itu siapa yang berbicara? Nah, teman-teman, jadi bisa jadi itu adalah Qorin, yaitu dari orang yang telah meninggal, yaitu Vina, yaitu jin Qorin. Dan bisa jadi jin yang berada di tempat tersebut, dan jin tersebut itu membuat persaksian. Nah, teman-teman, jadi kita sebagai kaum muslimin bahwasanya roh orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali ke dunia, apalagi bisa masuk ke tubuh manusia. Karena roh tersebut itu sudah ada pemisah, yaitu di alam barzah dan alam dunia. Jadi tidak bisa kembali ke dunia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Nurai LC Hafidhullah taala. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Syekh Al-Albani rahimahullah itu mendatangi seorang dukun yang katanya dia bisa mendatangkan ruh orang yang sudah mati. Jadi kita bisa berdialog dengan orang yang sudah wafat, bisa merasuk pada diri seseorang, lalu kita bisa berbicara dengannya. Pada hakikatnya jemaah sekalian, yang dia datangkan itu adalah bukan orang yang sudah wafat itu, melainkan jin. Setan-setan dari kalangan jin. Karena sudah jelas Allah mengatakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka orang-orang yang sudah wafat itu ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak bisa menyeberang ke alam dunia sampai hari kebangkitan. Sampai baru hari kiamat. Mereka bisa keluar dari kubur tersebut. Jadi nggak mungkin ada ruh gentayangan, nggak mungkin ada ruh yang bisa dipanggil. Itu adalah permainan setan. Kalau dia datang merasuk ke dalam tubuh seseorang, lalu mengaku-ngaku saya kakek kamu, atau saya si fulan yang sudah mati. Walaupun dia bisa membuktikan, walaupun dia bisa meniru suaranya. Dan Rasulullah SAW juga telah menceritakan itu diantara tipu daya Dajjal kelak di hari kiamat. Ada hadis yang masyhur kan, anak muda orang beriman, tadinya beriman, diajak kufur beriman kepada Dajjal,
diajak kufur kepada Allah dan beriman kepada Dajjal. Dia tidak mau. Tapi kemudian Dajjal mengatakan, bagaimana kalau bisa saya hidupkan ibu dan bapakmu? Apakah kamu akan beriman aku sebagai Tuhan? Subhanallah. Akhirnya didatangkan ibu dan bapaknya. Persis seperti ibu dan bapaknya. Berjalan. Berbicara, wahai anakku, berimanlah kepada dia. Dialah Rabbmu. Maka anak itu pun murtad. Na'udzubillah. Padahal Nabi SAW mengatakan itu setan laki-laki dan setan perempuan yang menyamar jadi ayah dan ibunya untuk membantu Dajjal. Tukang sihir terbesar, dukun terbesar, Dajjal. Makanya para ulama juga menyebutkan para dukun Dajjal kecil. Mereka itu juga Dajjal, tapi Dajjal kecil. Dajjal besarnya nanti, akhir zaman. Jadi Rasulullah SAW sudah ceritakan kepada kita, itu tipu daya dukun, menghadirkan ruh orang mati itu bukan ruh beneran. Bahkan dengan jasad sekalipun mungkin setan menyamar. Itu adalah tipu daya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Al-Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai LC Hafidhullah Ta'ala. Jadi teman-teman ya, jadi tidak ada yang namanya roh itu bergentayangan ataupun roh itu datang dan merasuki yaitu tubuh manusia ataupun kesurupan, ya disebut kesurupan. Jadi itu tidak ada. Di dalam agama Islam ya, akidah Ahlussunnah tidak mempercayai hal demikian. Itu adalah tipu daya jin, tipu daya syaitan. Walaupun jin tersebut itu meniru suaranya, namun itu semestinya bukan roh yang namanya fitnah. Nah, maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin, kita harus menjelaskan yang belum faham. Adapun yang sudah faham, tentu mereka tidak mempercayai, yaitu rohnya fitnah. Dan saya berharap kepada ya kepolisian Indonesia harus bisa menangkap pelakunya dan dihukum seadil-adilnya. Karena kasus ini sudah lama, sejak tahun 2016. Kasihan keluarga korban. Dan sebagai penegak hukum harus berbuat adil seadil-adilnya. Yang bersalah harus dihukum, jangan dibiarkan. Apalagi ini adalah menyangkut nyawa seseorang. Dan saya ketika mendengar kisah tersebut ya teman-teman ya, ini sangat menyedihkan sekali ya. Jadi pelakunya ini ya Allah ya, seperti binatang gitu ya teman-teman. Seperti binatang. Kenapa saya bilang pelakunya itu seperti binatang? Tidak seperti manusia. Karena apa? Karena manusia itu diberi akal. Namun apa yang di dalam kisah tersebut itu sangat di luar akal manusia. Sampai berbuat demikian. Untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan, semoga diberi keikhlasan, dan ridho dengan apa yang telah Allah tentukan ini. Dan untuk pelaku, semoga pelaku ini cepat ditangkap dan diadili seadil-adilnya, sebagaimana yang ada di undang-undang di negara Republik Indonesia ini. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.